Halo sobat, selamat datang di channel ini. Masih berbicara tentang seputar materi public speaking. Kali ini kita akan membahas belajar bersama tentang bagaimana cara atau tips dan trik menarik perhatian audiens saat kita tampil berbicara di depan umum. Bagaimana cara atau tips dan trik untuk menarik perhatian audiens ketika kita tampil berbicara di depan umum? Ada beberapa yang akan kita bahas bersama poin per poin seperti ini. Yang pertama adalah sebelum kita tampil berbicara di depan umum, kita terlebih dahulu untuk mensurvei data dan fakta-fakta tentang acara tersebut. Jika misalnya kita akan memberikan materi pelatihan atau pembelajaran sebagai seorang narasumber atau dalam satu seminar, kita harus mensurvei dulu datanya. Apa kira-kira bentuk forumnya seperti apa? Bentuk forumnya seperti seminar kah? Atau diskusi kah? Atau dialog kah? Atau pelatihan? Yang lebih banyak dominan berbicara adalah kita. Begitu juga kita akan mencari data sebanyak-banyaknya tentang acara tersebut. Apakah kita hanya sebagai pembicara tunggal saja atau pembicara di antara sekian pembicara, sehingga kita bisa mempersiapkan diri tentang acara tersebut. Begitu juga dengan metode komunikasinya. Apakah sekedar satu arah saja ataukah dua arah, ada tanya jawab atau sesi-sesi yang sifatnya diskusi, sehingga kita mengetahui data acara. Juga kita bisa melihat dari situasi di lapangan, apakah tertutup atau terbuka. Tertutup khusus untuk peserta tertentu saja, sifatnya pembinaan atau pelatihan khusus tertentu, atau dibuka untuk masyarakat umum, sehingga kita bisa lebih banyak informasi, sehingga kita lebih siap untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan materi apa yang kita sampaikan. Bisa juga kita mencari data dan fakta terkait latar belakang organisasi atau instansi tersebut, sehingga kita mempunyai satu perspektif terhadap latar belakang daripada organisasi atau instansi tersebut. Semakin banyak yang kita ketahui tentang latar belakang acara, maksud dan tujuannya, serta siapa penyelenggaranya, semakin bagus kita untuk tampil nanti ketika membawakan materi. Begitu juga dengan latar belakang pesertanya atau audiensnya. Semakin banyak kita tahu latar belakang pendidikannya, latar belakang sosio-budayanya, atau latar belakang mengapa mereka ikut seminar atau pelatihan tersebut, kita semakin kaya dengan informasi tentang acara tersebut. Yang kedua adalah tepat waktu dan tempat. Tepat waktu, sebaiknya kita datang sebelum acara dimulai, bisa paling minimal 1 jam atau setengah jam sebelumnya, sehingga kita ada persiapan secara fisik maupun psikis. Tepat waktu dan tempat artinya kita menyesuaikan dengan keadaannya, waktunya dan tempatnya. Apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Saya pernah membawakan satu pembinaan kepada mahasiswa pada saat setelah makan siang. Tentu berbeda, bukan ketika kita membawakan materi pada pagi hari atau pada malam hari, ketika mereka dalam suasana segar dan lebih fokus dalam mendengar. Tentu siang hari lebih butuhkan energi dan tips dan kiat-kiat tertentu untuk menarik perhatian audiens. Yang ketiga adalah kita menggunakan busana yang cocok. Busana yang cocok yang pas, tidak harus mewah dan meriah, tapi busana yang pantas pada saat kita berbicara di depan umum, pada momen di mana acara tersebut dikemas, sehingga busana kita mendukung dan membuat kita tampil dengan percaya diri pada situasi yang tepat dengan busana yang kita pakai. Busana yang kita pakai mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga kostum, warnanya, supaya kita terlihat tidak terlalu jauh lebih tinggi dari mereka. Busana yang cocok minimal 1 tingkat di atas peserta atau audiens yang hadir. Jika mereka semua rata pakai kemeja, kita bisa menggunakan jas atau semi jas, sehingga kita lebih pantas sebagai seorang pembicara. Tapi jika acaranya lebih kasual, lebih non formal, semuanya menggunakan
pakaian olahraga atau baju kaos yang seragam, kita bisa menyesuaikan dengan warna instansi tersebut atau warna acara tersebut, sehingga kita bisa lebih diterima dan friendly looking, dan kita lebih enak ketika menyampaikan materi maupun pembawaan kita di acara tersebut. Yang berikut adalah menggunakan alat bantu audiovisual. Jika memungkinkan, apalagi dalam hal-hal penyampaian materi, baik dalam bentuk indoor maupun outdoor, upayakan untuk menggunakan alat bantu audiovisual. Itulah mengapa di awal tadi kita harus melakukan survei data. Kalau ini menyampaikan materi ini, kita harus menyampaikan kepada panitia atau penyelenggaranya bahwa kita menggunakan slide. Tolong diusahakan in focus, sehingga apa yang kita bicarakan lebih efektif dan efisien dan lebih mengena ketika kita berbicara berdasarkan dukungan gambar, suara, dan mobilitas video, sehingga apa yang kita tampilkan, sampaikan sesuai dengan konteks apa yang peserta atau audiens akan terima. Alat bantu audiovisual lebih menerima materi maupun penyajian kita dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya adalah kita menggunakan bahasa sesuai dengan segmen audiens. Kita setelah mensurvei data siapa peserta, latar belakang pendidikan maupun latar belakang sosio-budaya, dan kita menggunakan bahasa yang sesuai konteksnya. Jangan out of the context atau high context, sehingga audiens lebih bisa menerima ketika kita menggunakan bahasa sesuai dengan kadar mereka, sesuai dengan situasi jenis acaranya. Kalau acaranya sifatnya non formal, boleh kita menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku, bahasa gaul, bahasa yang sehari-hari tapi mengena dengan sesuai materi apa yang kita sampaikan. Kalau dia sifatnya formal, maka kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau segmen kita usia-usia remaja, kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Kalau latar belakang pendidikan mereka adalah latar belakang pendidikan menengah ke atas sampai jenjang perguruan tinggi, kita tidak apa-apa menggunakan istilah-istilah ilmiah, sehingga mereka lebih menerima pesan-pesan atau materi yang kita sajikan. Dan bahasa ilmiah juga bahasa lebih efektif karena mengandung istilah-istilah yang sudah mudah dipahami dan diterima. Pada satu ketika, waktu saat materi public speaking, ternyata peserta saya dominan usia 50-an ke atas, bahkan banyak yang sudah lansia. Sehingga saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak terlalu menggunakan bahasa ilmiah, dan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol dan audiovisual. Mereka lebih mudah menerima dan menyerap materi apa yang saya sampaikan karena sesuai dengan konteks pemahaman mereka. Bahasa sangat menentukan penerimaan dan ketertarikan audiens terhadap apa yang kita sajikan. Yang berikut atau yang terakhir adalah gunakan selalu humor. Humor dan ice breaking seperti bumbu dalam sebuah masakan. Humor dan ice breaking siapapun, kalangan apapun, dimanapun tempatnya, apakah itu acara yang sifatnya non formal sampai hingga formal sekalipun, humor dan ice breaking boleh kita sisip di awal, di tengah-tengah penyajian atau penyampaian kita, maupun di akhir dari public speaking kita, sehingga tidak terlihat kaku, monoton, dan itu saja. Tapi kita tampil dengan menarik audiens dengan menggunakan humor-humor yang segar tapi relevan dengan materi yang kita sajikan. Misalnya humor dalam hal pembukaan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, sebab kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal dikasih ayam. Dan hadirin pun pasti akan tersenyum dan bahkan hingga tertawa, dan kita masuk materi selanjutnya dengan penuh antusias karena audiens telah siap dengan frekuensi yang sama dan mereka tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Humor fungsinya untuk memberikan efek segar, menyegarkan, dan membuang kejenuhan. Dan humor juga sebagai intro untuk masuk dalam
materi-materi tertentu untuk menarik perhatian audiens. Begitu juga ice breaking. Ice breaking adalah memecah kebuntuan, kebekuan komunikasi dan monoton dalam hal pertemuan-pertemuan yang sifatnya waktunya agak panjang. Ice breaking bisa dilakukan dengan simulasi, ice breaking bisa dilakukan ajakan dengan arahan dari seorang public speaking untuk supaya peserta atau audiens kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Demikian yang bisa sampaikan ini, dan hal-hal ini atau tips dan trik ini untuk bagaimana kita menjadi seorang pembicara publik yang baik dan juga menarik di mata audiens. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam inspirasi.